Shalom Sobat Seed of Revival dimanapun saudara berada. Tema Seed of Revival hari ini memperbaharui pikiran. Firman Tuhan berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Efesus 4 ayat 23. Proses lahir baru tidak berhenti pada roh yang baru saja saudara, tetapi harus memperbaharui pikiran kita setiap saat. Pikiran kita tahu bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus kita telah disembuhkan. Tetapi realitanya kita masih melihat diri kita sakit. Dan kita berpikir kita menjadi lemah. Jangan jadikan firman Tuhan hanya sebatas pengetahuan saja. Tetapi jadikanlah firman Tuhan untuk mengubah cara pandang kita. Kita harus memiliki cara pandang yang baru dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengubah cara berpikir kita, maka kita mudah mengatur emosi kita. Mengenali bahwa Yesus Kristus di pihak kita, maka kita memiliki kuasa supranatural yang tidak kita miliki sebelum kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ingat saudara, emosi-emosi kita mengikuti 100% apa yang kita pikirkan dan bagaimana kita berpikir. Sebab seperti yang dipikirkan orang dalam hatinya, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7 King James Version berkata, pemikiran-pemikiran kita mempengaruhi setiap bagian dari kehidupan saudara dan saya sehari-hari. Kata-kata yang diucapkan dari luar itu menggambarkan gambaran-gambaran di dalam. Dan gambaran-gambaran di dalam itu menentukan tindakan-tindakan di luar. Setiap kita memiliki sebuah gambaran tentang diri kita sendiri. Gambaran di dalam itu menentukan cara kita bertindak, cara kita bereaksi pada hal-hal di luar. Contoh, jika kita melihat diri kita sebagai orang pemarah, orang yang kasar, maka kita akan berperilaku dan bereaksi sesuai dengan gambaran itu. Gambaran mental yang kita miliki tentang diri kita akan mendikte respon kita ketika sebuah tantangan, sebuah pergumulan, sebuah masalah itu datang. Ingat saudara, emosi kita ditentukan oleh pemikiran dan persepsi kita. Tidak masalah bagaimana musuh atau masalah melihat kita. Hal yang penting adalah bagaimana kita melihat diri kita. Orang Israel melihat diri mereka sebagai belalang. Itulah yang mengalahkan mereka. Sebaliknya, Daud melihat Goliat bukan sebagai raksasa, tetapi sebagai orang tanpa perjanjian Allah. Daud mengalami kemenangan karena Daud memandang Goliat hanya memiliki kekuatan fisik, sedangkan dia memiliki kekuatan yang daripada Allah. Apa yang menjadi musuh, tantangan, dan pergumulan saudara saat ini? Ketika kita memperbarui pikiran kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus, maka kemenangan, kesembuhan, dan kekuatan dari Allah ada atas saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya akan bereaksi dan merespon dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.